pentingnya seseorang menjauh dari orang-orang buruk. Jadi kalau siapapun yang buruk, ibu tahu sebenarnya kalau ibu berteman dengannya, itu iman ibu akan terganggu, atau mungkin dia akan malah mencari tahu tentang rahasia ibu. Itu jangan berteman sama orang seperti ini. Tegur sapa oke kalau ketemu. Tapi jadi teman jangan. Dan usahakan apapun yang berhubungan dengan hal-hal pribadi kita jangan suka diceritain pada orang. Karena menceritakan pada orang ini, di depan kita cuma dua keadaan. Orang itu suka sama kita, dia hormatin kita, yang akan membuat mereka sedih kalau itu berita yang kurang senang gitu ya. Misalnya kita sakit atau apalah, mungkin dia sedih. Atau kalau itu musuh, maka dia jadikan sebagai pegangan gitu ya. Maka tidak perlu semua apapun, semua kita ceritakan kepada orang, karena kita tidak tahu kondisi dan keadaannya. Kalau itu sebuah ujian, kita bersabar. Kalau itu sebuah nikmat, kita syukuri. Ya, gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Karena memang berteman sama apalagi orang-orang yang kita sudah tahu jahat ini ya, itu nggak ada manfaatnya. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan dan memilih kita di antara hamba-hambanya yang dapat Ramadan ini. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung, yang selalu saja mengerjakan amal-amal saleh dan juga meninggalkan pelanggaran-pelanggaran, serta diterima seluruh amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Ramadan yang banyak ke depannya, maksimal yang diberikan kepada hamba-hambanya, sehingga kita bisa menambah kantong-kantong amal saleh kita. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab haji, bab baru, bab ke-16, ancaman menakut-nakuti penduduk Madinah atau menghendaki keburukan bagi mereka. Tentu sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-15, masih ada koneksinya dengan bahasan ini, dan itu panjang lebar tentunya, ada belasan hadis tentang anjuran tinggal di Madinah sampai meninggal, tentang keutamaannya dan keutamaan Uhud, juga lembah Al-Aqiq. Itu kurang lebih ada bahasan ya, sekitar 26 hadis ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya dengan beberapa kali pertemuan tentunya ya. Baik, koneksinya di sini adalah kita masih membahas masalah penduduk Madinah. Madinah adalah kota yang dulunya bernama Yathrib. Yathrib ini sebelum Nabi SAW hijrah. Namun setelah Nabi SAW hijrah, beliau mengganti nama itu dan melarang kita untuk menggunakan nama lamanya. Lalu beliau mengganti dengan beberapa nama. Yang paling masyhur adalah Al-Madinatu Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya yang bercahaya. Karena cahaya wahyu di situ ya, cahaya kenabian. Kemudian ada nama lain, Nabi SAW juga berikan nama, dua nama ini kembar, Tayyibun atau Tayyibah dan juga Tabah. Tayyibah dan Tabah artinya baik, sempurna. Ya, biasa kita kan kalau baca ayat Al-Quran tentang makanan dan apa yang Allah halalkan, biasa diikuti dengan halalan tayyibah. Halal dibolehkan, tayyibah artinya berkualitas. Nah, salah satu nama kota Madinah itu, Tayyibah dan Tabah. Artinya semuanya serba sempurna di sana ya. Kemudian juga diberikan nama lain oleh Nabi SAW, yaitu Mahfudah, atau kota yang akan selalu terjaga. Dan Madinah memiliki banyak sekali nama-nama yang lain, dan umumnya semua nama-nama itu positif. Tentu nama-nama ini bukan begitu saja dikasih ya oleh Nabi SAW, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti menandakan memang kota ini punya kedudukan. 26 hadis kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tepatnya mungkin 24 atau 23 hadis semua bicara masalah Madinah. Sisanya bicara tentang Gunung Uhud, bicara tentang lembah Aqiq pada saat kesempatan yang lalu. Namun kalau kita lihat keutamaannya, dianjurkan tinggal di Madinah sampai meninggal, dan siapa yang sabar dengan kehidupan di kota Madinah, cuacanya, mencari rezekinya dan seterusnya lah. Karena kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau musim dingin, dingin sekali, kalau musim panas biasanya panas sekali gitu ya. Maka siapa yang sabar semua itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya. Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan di Madinah ada Masjid Nabawi yang kita tahu 1000 kali lipat solat di dalamnya dibandingkan tempat lain. Itu kalau solat sendiri, kalau berjamaah dikali 25 kali lipat. Belum ada kuburan mulia, kuburan Nabi Muhammad SAW, manusia dan pemimpin anak Adam, manusia terbaik,
dan pemimpin anak Adam tentunya di dunia dan di akhirat. Dan satu-satunya kuburan Nabi yang pasti tempatnya itu hanya kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi-Nabi yang lain itu masih belum jelas posisi benarnya gitu ya. Saya sudah pernah berbagi, kami pernah mengunjungi beberapa yang dianggap kuburan Nabi, terutama di Palestina, karena dianggap paling banyak Nabi-Nabi di wilayah Palestina. Ternyata itu semua rata-rata prasasti dan bukan kuburan aslinya gitu ya. Tapi kuburan Nabi Muhammad SAW ini betul-betul kuburan asli dan itu menandakan umat manusia setelah beliau diutus sampai menjelang hari kiamat hanya fokus kepada satu Nabi ini saja karena beliau penutup. Belum lagi ada kuburan Abu Bakar sama Umar yang merupakan pemimpin orang-orang dewasa di surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sungguh Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang dewasa di surga. Belum ada Masjid Kuba yang orang sholat 2 rakaat saja pahalanya sama dengan umrah. Belum ada kurma ajwa, kurma asli Madinah yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa, adanya kuburan syuhada Uhud yang Nabi SAW menziarahinya, adanya gunung Uhud sendiri yang merupakan gunung dari gunung surga, dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan. Penduduknya juga itu punya keutamaan secara khusus. Orang yang baik itu yang memang turun-temurun di sana dari masa Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan 2 suku, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam dikenal dengan kelompok Ansar atau pendukung Nabi SAW. Ataupun pendatang sampai menjelang hari kiamat. Siapapun yang masuk ke dalam kota Madinah dan tinggal di sana, maka berarti mereka mendapatkan keutamaan Madinah itu dan juga menjadi penduduk Madinah yang dapat perlindungan khusus. Nah, di bab nomor 16 ini, kalau ada yang menakut-nakuti saja penduduk Madinah itu sudah cukup untuk mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini akan kita bahas ibu-ibu sekalian tentang masalah ancaman orang yang menakut-nakuti penduduk Madinah. Berarti menandakan ini keutamaan mereka gitu ya. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1212 dari awal kita belajar berbunyi dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Tidak seorang pun yang melakukan tipu daya terhadap penduduk Madinah melainkan ia akan melebur seperti meleburnya garam di dalam air. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan di dalam riwayat Muslim juga disebutkan, ini ada lafaz yang lain masih di urutan nomor 1, titik-titik, maksudnya langsung masuk ke lanjutan bahasan hadis yang mungkin tidak disebutkan di riwayat yang pertama. Wala yuridu ahadun ahdal madinati bisu'in illa adzabahu Allah fin nari dzaubar rasas au dzaubal milhi fil ma'. Tidaklah seorang pun yang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah melainkan Allah akan melelehkan atau membinasakannya di dalam neraka seperti melelehnya timah atau seperti meleburnya garam di dalam air. Hadis ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi dalam kitab-kitab sahih dan juga selainnya. Seperti biasa, coba kita korek mutiara ilmu yang ada dalam hadis. Yang pertama, kedudukan penduduk Madinah dan kedudukan kota Madinah sendiri. Jadi kotanya itu terlindungi, penduduknya pun terlindungi. Selain tadi sudah kita reviewkan beberapa keutamaan kota Madinah ya. Yang bersabar dalam kehidupan di sana akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dianjurkan kita untuk memilih Madinah dan pasti lebih baik daripada kota-kota yang lain. Bahkan disuruh sampai meninggal di sana. Dan sekian banyak keutamaan yang kita tidak ulangi lagi. Tapi yang jelas itu menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah dan penduduknya. Ya, jadi kalau ibu mau membandingkan antara Madinah sama kota lain tidak akan mungkin bisa ditemukan. Ya, kecuali kalau kita mau melihat kota Mekah gitu ya. Tapi kota Madinah sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, ada bahkan beberapa kelebihan yang Allah berikan yang tidak diberikan untuk kota Mekah. Yang termasuk meninggalnya Nabi Muhammad SAW sendiri, ada kuburannya beliau di sana, semua itu punya keutamaan tersendiri. Kemudian yang kedua, adanya ancaman bagi siapapun, ini pelajaran kedua, adanya ancaman yang sangat keras dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang ingin keburukan untuk penduduk Madinah. Apakah menipu mereka, apakah menyerang mereka, apakah mengganggu mereka, semua masuk di dalamnya. Oleh karena itu hati-hati kalau kita lagi umroh, kita lagi ke kota Madinah, interaksi sama penduduk setempat, itu memang bagian dari hal yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kita harus bermuamalah yang baik. Dan subhanallah, kuasa Allah SWT, penduduk asli Madinah umumnya semua baik-baik. Umumnya semua baik-baik. Ya. Kami tinggal 7 tahun di sana, berinteraksi sama orang-orang asli Madinah itu luar biasa. Akhlak mereka suka sekali dengan tamu, mereka santun sekali. Makanya kondisi Madinah kalau kita masuk dengan Mekah itu kita rasa Madinah jauh lebih tenang. Ya. Hiruk-hiruknya tidak terlalu ya, ribut. Itu memang karena kondisi penduduk juga, penduduk setempat gitu ya.
Dan memang Madinah akan terus menjadi kota idaman bagi orang-orang yang beriman, terutama yang sudah mempelajari hadis-hadis seperti ini, karena mereka mencari keamanan dan ketentraman, juga mengejar keutamaannya ya. Apalagi kalau sampai meninggal dikubur di kuburan Baqi bersama para sahabat Nabi, tetangga-tetangga kita adalah orang-orang saleh ya. Maka semua itu satu keutamaan secara khusus ya. Kita sempat singgung juga salah satu hadis pada bab yang sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW berdoa untuk penduduk atau penghuni kuburan Baqi, kuburan yang ada di sebelah kiri dari Masjid Nabawi kalau kita menghadap kiblat ya. Maka itu keutamaan yang luar biasa ya, karena memang doa Nabi SAW untuk diampuni penghuni Baqi berlaku sampai hari kiamat, bukan hanya pada saat beliau hidup. Nah ini berarti menandakan luar biasa, mereka betul-betul terlindungi. Nah kalau ada orang yang niat saja mau manipulasi data, mau coba datang ke Madinah untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu pasti akan, ya sebagaimana dalam hadis-hadis ini jelas sekali, Allah akan leburkan dia seperti garam berlebur di air. Sekarang kalau kita ambil garam, karena garam dasarnya dari air laut, kalau kita sentuhkan dengan air langsung dia mencair gitu ya. Nah seperti itulah artinya akan musnah semua tipu daya mereka. Allah akan hancurkan semua kekuatan mereka kalaupun mereka berusaha gitu ya. Perlu ibu tahu, waktu kami masih tinggal di sana, itu bukan sedikit ya orang yang berusaha untuk membom Masjid Nabawi. Ada yang datang ke Masjid Nabawi untuk membom, tapi subhanallah meledak di parkiran. Ya. Dan hanya kena sendiri orangnya. Dan tidak sedikit orang yang datang ke kota Madinah dan terus saja coba melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi. Makanya kita lihat protek di Masjid Nabawi itu ketat sekali ya. Proteknya itu kayak kita kalau mau masuk ke Raudhah itu harus pakai ini, kita harus mengikuti jalur. Itu semua demi kebaikan. Saya pernah bicara dengan salah satu jenderal di situ yang bertugas. Dia membahasakan kenapa sangat ketat. Bahkan kalau cuma sekedar ambil foto masih dibolehkan, tapi kalau orang lama bawa handphone, shooting sana sini, apalagi dia kalau sampai bicara, dia live, itu pasti ditahan. Memangnya ditahan. Dia membahasakan karena kita tidak tahu orang ini sedang memuji Nabi atau menghina Nabi. Apalagi dia pakai bahasa dia misalnya, walaupun mungkin umumnya orang, mungkin kalau dia live, dia niat baik gitu ya. Tetapi seperti itulah, protek yang sangat luar biasa yang Allah SWT datangkan untuk para penduduk Madinah gitu ya. Ini satu hal yang sangat baik. Bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia punya rezeki, jadi memang siapapun yang menginginkan keburukan bagi penduduk Madinah itu dipastikan mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berarti menjadi penduduk Madinah akan terlindungi dia. Tadi saya bilang siapa yang Allah mudahin punya rezeki, misalnya ibu bisa pindah di Madinah dengan punya tempat dua misalnya, bisa punya rumah di sana. Sekarang itu pemerintah Saudi sudah memberikan peluang ya, siapapun yang mau beli rumah di Madinah bisa. Walaupun orang asing, dulu di masa kami masih di sana itu nggak bisa. Harus atas nama orang Saudi. Kalau sekarang orang asing sudah bisa beli rumah, sudah bisa buka usaha di sana. Saya melihat ini satu peluang yang baik di masa kita sekarang, di mana Allah SWT mudahkan. Mungkin seperti orang sekarang di Indonesia, saya ketemu beberapa jemaah, ada yang punya rumah di Perancis, di Paris, ada yang punya rumah di Italia, ada yang punya rumah di mana-mana gitu. Nah, ini mungkin bisa jadikan program kalau Allah berikan dia rezeki, dia bisa memiliki tempat di Madinah yang mungkin dia programkan setiap saat dia bisa bolak-balik, misalnya 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di sana, 3 bulan atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali misalnya. Itu sangat baik ya. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala masih mencatatkan dia sebagai penduduk Madinah mendapatkan keutamaan itu, apalagi kalau memang hidupnya ditutup oleh Allah di kota Madinah. Karena meninggal di kota Madinah itu ada keutamaan tersendiri gitu ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Belum lagi kita akan dijamin, ini yang jamin ini bukan pemerintah, ya, bukan kekuatan militer, tapi yang menjamin kita langsung Nabi Muhammad SAW, penduduk Madinah pasti akan aman dari semua serangan, semua gangguan. Makanya dalam riwayat yang kedua, tiada seorang pun yang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah akan melelehkan atau membinasakan mereka di dalam neraka seperti melelehnya timah, dan atau seperti meleburnya garam di dalam air. Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang masalah kebaikan penduduk-penduduk Madinah itu. Hampir semua ya yang saya kenal teman-teman asli sana. Kami pernah berkunjung ke salah satu teman. Kebetulan namanya dia Khalid juga orang ini. Tapi dia asli suku Madinah, dari masih turunan Ansar dulu ya. Kami pernah datang berkunjung dan sering kami memang datang ke rumahnya karena ada persahabatan. Kami satu kampus gitu ya. Satu waktu, subhanallah, saya lagi berkunjung sama teman-teman ke rumahnya, tapi dadakan, tiba-tiba aja. Karena rumahnya ada di pinggiran kota Madinah. Begitu kami tiba, disambut sama dia. Dengan sangat gembira dia menyambut kami, gitu kan. Terus tiba-tiba dia pamit. Dia bilang, sebentar ya, saya ada kegiatan. Terus dia datangkan adik-adiknya, yang kebetulan memang
sudah remaja juga dan sudah balik, dan mereka supel sekali duduk ngobrol sama kami, dan kami tersibukkan ngobrol dengan adik-adiknya. Terus mungkin sudah setengah jam atau hampir 1 jam, kami bertanya, di mana ini tuan rumahnya? Pergi. Ternyata dia datang, dia bawa kambing baru disembelih sama dia, dimasak sama dia sendiri, dibuat makanan, dia masak dengan beberapa keluarganya, kemudian dibawa dan dihidangkan buat tamunya. Artinya betul-betul dia coba memberikan yang terbaik buat tamu-tamu gitu ya. Dan beberapa dosen kami juga dulu begitu, mereka sangat baik sekali, mereka sangat baik. Jadi ada hal-hal yang unik yang mungkin tidak bisa kita gambarkan karena jarang terlihat ya dalam di wilayah-wilayah yang lain. Mirip juga dengan kalau kayak Ramadan sekarang, mereka tuh di Masjid Nabawi memperebutkan orang-orang untuk buka puasa gitu ya. Itu mungkin tidak saya lihat di tempat lain gitu. Di tahun 1990 awal kami masuk di Madinah, saya sempat bilang sama beberapa teman-teman mahasiswa orang Indonesia, yuk kita buka puasa di Masjid Nabawi yuk. Pas turun dari bus kampus, karena habis asar kami disiapkan bus, nanti habis tarawih dijemput lagi. Begitu turun dari bus, ada orang-orang yang membelakangi Masjid Nabawi dan menghadap kepada pendatang. Nah, begitu kami mendekat dan saya sempat bertanya, ini orang-orang sebenarnya lagi nunggu apa? Karena mereka bukan masuk masjid, malah membelakangi masjid, dan mereka tuh kayak rapat sekali, kayak buat saf. Mereka juga bukan polisi, bukan petugas masjid, gitu kan? Orang membeda-beda pakaiannya. Wajah mereka juga ada orang dari penduduk Madinah, mungkin ada juga orang asing yang ditugaskan kayak semacam staff gitu ya, dari India, dari Pakistan yang nunggu. Tiba-tiba waktu dekat kita dipeluk, ya, dipegang tangannya, dipeluk. Tapi ini tentu laki-laki sama laki-laki ya. Saya tidak tahu waktu di saf perempuan seperti apa. Tapi itu yang terjadi di saf laki-laki. Begitu saya lihat wajahnya, saya nggak kenal. Terus dia bisikin, dia bilang, tolong buka puasa di tempat saya ya. Jadi dia memang memperebutkan orang untuk buka puasa di tempatnya. Begitu kita tangan kita dipegang, dibawa sampai ke tempat buka puasa yang mereka sudah siapkan. Terus dia ngerayu kita supaya jangan pindah ke tempat buka puasa yang di depan kita. Kan setiap saf itu ada sufra, ada plastik. Orang semua siapin yogurt, siapin kurma, tergantung kadar kemampuannya gitu. Tapi kadang-kadang ada sufra, ada mungkin tempat buka puasa depan itu lebih mewah gitu ya. Mungkin dia tambah dengan apel, dia tambah dengan biskuit. Nah biasanya orang pindah cari yang lebih banyak makanannya gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah iya pun, dia bilang, nanti jangan pindah ke situ ya. Baru ditinggal sama dia. Nah kadang-kadang yang mencari mangsa ini tanda kutip ya, nyari orang buka puasa, dia sibuk, dia bawa ke tempat dia, terus di tempat yang buka puasa itu sudah ada adiknya atau ayahnya yang melayani kita, terus dia kembali lagi nyari orang lain untuk ditarik sampai tempatnya penuh. Nah ini pemandangan ini saya belum pernah lihat ya. Di Indonesia kita lihat faktanya, kadang-kadang sudah dapat giliran dari marbot masjid, dikasih informasi, Bu ini gilirannya sebentar buka puasa. Hah? Sudah giliran saya ya? Dia masih bertanya, heran kenapa dia punya kesempatan untuk buka puasain orang gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya kita sudah blok tempat-tempat ini untuk dapat pahala, contohnya. Dan banyak hal-hal yang lain gitu ya. Dosen-dosen yang mengajar di kampus yang santun banget mereka gitu. Ya, dan memang betul-betul kapabilitas ilmunya itu sangat tinggi. Sehingga kita nyaman untuk belajar, dan bertahap sekali. Mereka memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu sahabat dekat saya sampai sekarang dulu, dia juga dari turunan Ansar, dari turunan orang asli Madinah, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah, dan beliau sekarang sudah profesor. Itu saya ingat betul waktu kami masih SMA dan awal-awal masuk kuliah tingkat 1, karena dia kakak kelas saya. Saya tingkat 1 kuliah, dia sudah tingkat 4 kuliah, sudah mau selesai pada saat itu. Dia sering datang ke kamar, kemudian dia ngobrol di kamar asrama maksudnya, dan dia itu tinggal di luar. Sebenarnya dia orang asli Madinah. Dia datang pakai mobil, kendaraan mobilnya, kemudian diajak kami keluar ke Masjid Nabawi, kadang-kadang diajak ke satu tempat berolahraga sama-sama. Tapi di dalam perjalanan itu tidak pernah hal kosong, selalu ngomong tentang masalah hadis, tentang ayat dan perkataan ulama. Dia datangkan buku, kita belum bayok hafal buku ini, datangkanlah Usul Tsalatsa dan beberapa judul-judul buku yang lain. Akhirnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah itu diantaranya lah ya. Berarti memang Allah menjaga mereka itu bukan hanya sekedar menjaga kotanya, menjaga mereka dari serangan yang lain. Memang Allah jadikan juga penduduknya Madinah itu adalah orang-orang yang baik. Tentu kita bicara di sini globalnya ya. Apakah di kota Madinah ada orang jahat? Ada orang jahat, bukan tidak ada. Apakah ada pelanggar? Ada pelanggar, bukan berarti 100% semuanya baik. Karena di masa Nabi Muhammad SAW masih ada pelaku dosa, masih ada orang munafik, ya, masih ada orang-orang kafir pada masa itu ya. Dan ini membuktikan memang sebenarnya ini yang sedang dibahas adalah globalnya. Ya. Tapi apakah ada individu pelanggar, apakah ada individu yang tidak benar? Ada, bukan tidak ada. Tapi semua itu tidak akan mungkin bertahan lama karena memang tetap saja penduduk Madinah yang baik dan kotanya itu akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini makna daripada Allah akan melelehkan di dalam neraka seperti melelehnya timah, maksudnya bagi orang yang tidak bertaubat. Bagi orang yang tidak bertaubat. Ya. Saya juga punya seorang teman di Madinah, beliau mabahith, ya, seperti Intel gitu ya. Itu yang banyak menangkap para pelaku kriminal. Itu dia cerita bagaimana ada orang-orang asing kadang-kadang sengaja memasukkan narkotika di Madinah, dan itu dengan cara sindikat yang sangat tertutup. Karena Madinah itu menjadi target, karena itu kan pusat umat Islam, bagaimana kerusakan bisa masuk. Tapi subhanallah kebongkar. Walaupun mereka punya berbagai macam trik, tapi Allah SWT punya cara untuk membongkar semua itu. Baik, itu hadis pertama. Kita akan masuk hadis kedua, dan dalam bab kita ini ada 4 urutan hadis ya. Tetapi tentu hadisnya lebih dari 4, karena di hadis nomor 1 ada 2 riwayat, di hadis nomor 2 juga ada 2 riwayat, baru 3 dan 4 satu-satu riwayat. Artinya walaupun urutannya 4 secara urutan, tapi dia lebih dari 4 hadis. Baik, hadis nomor 2 tentang masalah ancaman orang yang menakut-nakuti penduduk Madinah dan menghendaki keburukan bagi mereka. 2A-nya berarti menandakan ada 2B dengan sanad sahih, dan ini urutan 1213 dari awal belajar berbunyi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan Abdullah dua-duanya sahabat. Makanya saya mengatakan radhiyallahu anhuma. Anna amiran min umara'il fitnati qadima al-Madinah wa kana qad dhahaba basaru Jabir faqila li Jabir law tanahhaita anhu fakharaja yamshi baina ibnayhi fanqabba فقال تعيس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبناءه أو أحدهما يا أبتا وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أحد المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. Artinya kata Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya salah satu, ini cerita tentang beliau Jabir ya, bahwasanya ada salah satu pemimpin dalam kurung provokator fitnah datang ke kota Madinah. Jadi ini orang terkenal suka buat kerusakan, suka buat kekacauan, menyebarin fitnah. Kebetulan datang di Madinah. Dan pada saat itu penglihatan Jabir, ini sahabat yang sedang kita ceritakan kisahnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu sudah buta di akhir hidupnya. Maka dikatakan kepada Jabir, seandainya engkau menjauh darinya, maksudnya jangan sampai anda bertemu dengannya karena orang ini sumber fitnah, bahkan bisa membunuh. Maka dia pun berjalan di antara kedua putranya, maksudnya Jabir, lalu kebetulan terjatuh. Sehingga dia berkata, celakalah orang yang menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua anaknya, anak Jabir atau salah satunya bertanya, wahai ayah, bagaimana seseorang menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau telah wafat? Maka Jabir menjawab, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat takut penduduk Madinah, maka sungguh dia telah membuat takut apa yang ada di antara kedua sisiku. Dan ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi as-sahih, maksudnya kitab yang sahih, as-sahih ya. 2B-nya saya bacakan sekaligus dengan sanad hasan sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya secara singkat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man akhafa ahlal madinati akhafahullah. Barang siapa membuat penduduk Madinah takut, niscaya Allah akan membuatnya ketakutan atau takut juga. Nah, ini riwayat memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kedudukan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan kita sudah pernah jelaskan di kelas hadis kita ini, kalau ada seorang sahabat yang menceritakan kepada kita kronologis hadis, dia ceritakan kisah gitu ya, sehingga sampai kepada kita, kita sebutkan sebagai keutamaan beliau sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya kota Madinah bisa dimasuki oleh orang-orang buruk. Bukan tidak bisa. Bukan berarti maknanya diprotek atau dijaga oleh Allah. Berarti tidak bisa orang buruk masuk. Mereka masuk, tapi mereka tidak akan bisa bertahan lama. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat mereka itu putus asa atau upayanya sia-sia. Nah seperti itulah ya. Tapi kota Madinah dimasukin oleh orang-orang jahat. Sekarang pun banyak orang di Madinah atau ada orang di Madinah tidak sholat. Ada mungkin sebagian orang-orang munafik. Kalau ibu pernah dengar riwayat tentang Dajjal. Dajjal itu nanti tidak akan bisa memasuki Madinah di akhir zaman nanti. Pada saat dia datang, dia temukan di 4 pintu gerbang kota Madinah dijaga oleh masing-masing itu 2 malaikat yang menghembuskan pedang. Maka dia pun naik ke gunung yang tinggi bersama para pengikutnya, lalu dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Sambil menunjuk ke masjid Nabi SAW. Dan subhanallah di saat sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih ya, karena pakai marmer putih. Jadi memang menandakan sudah mendekat-dekat waktu ke sana gitu. Maka mereka mengatakan iya, kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan maksudnya oleh Allah untuk menjamahnya.
Kemudian dia turun dari gunung, lalu dia sentakin telapak kakinya ke bumi yang membuat terjadi gempa di Madinah. Maka keluarlah semua orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Dan tersisa di Madinah orang-orang yang murni keimanannya. Berarti kan di akhir zaman pun ada penduduk Madinah dari kalangan orang-orang munafik. Tetapi tipu daya mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa mengembangkan tipu dayanya. Bermula dari masa hidup Nabi SAW, setiap kali mereka mau celakakan Nabi pasti saja selalu gagal gitu ya. Berarti ini pelajaran kedua dari hadis. Kota Madinah akan dimasuki oleh orang-orang buruk, tapi mereka tidak bisa leluasa melakukan keburukan atau kriminalnya gitu ya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menjauh dari orang-orang buruk. Jadi kalau siapapun yang buruk, ibu tahu sebenarnya kalau ibu berteman dengannya, itu iman ibu akan terganggu, atau mungkin dia akan malah mencari tahu tentang rahasia ibu. Itu jangan berteman sama orang seperti ini. Tegur sapa oke, kalau ketemu. Tapi jadi teman jangan. Dan usahakan apapun yang berhubungan dengan hal-hal pribadi kita jangan suka diceritain pada orang. Karena menceritakan pada orang ini, di depan kita cuma dua keadaan. Orang itu suka sama kita, dia hormatin kita, yang akan membuat mereka sedih kalau itu berita yang kurang senang gitu ya. Misalnya kita sakit atau apalah, mungkin dia sedih. Atau kalau itu musuh, maka dia jadikan sebagai pegangan gitu ya. Maka tidak perlu apapun kita ceritakan kepada orang karena kita tidak tahu kondisi dan keadaannya. Kalau itu sebuah ujian, kita bersabar. Kalau itu sebuah nikmat, kita syukuri. Ya, gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Karena memang berteman sama apalagi orang-orang yang kita sudah tahu jahat ini ya, itu nggak ada manfaatnya. Salah satu cirinya adalah kalau ibu baru berteman dengan seseorang, baru kenalan, dia udah ceritain misalnya tentang keburukan suaminya. Contoh misalnya. Baru kenal, dia belum tahu siapa kita. Semua urusan suaminya sudah diceritakan. Suamiku tuh begini, suamiku tuh begini. Dan semua yang buruk-buruk. Maka kalau suaminya saya tetangga bantalnya dia bisa burukin sekarang, berarti Anda lebih gampang untuk diburukin sama dia. Ini contohnya, atau dia menceritakan keburukan pembantunya atau apa saja. Sementara kita bukan seorang ahli yang dia harus konsultasi gitu ya. Mungkin orang yang tepat sasarannya untuk dia konsultasi, tapi dia hanya sekedar menceritakan. Ini corok ciri-cirinya. Jadi memang kita harus jeli mencari juga komunitas kita supaya kita selalu aman. Usahakan komunitas itu lebih kuat imannya pertama. Yang kedua, lebih tinggi ilmunya. Oke, ya, lebih sempurna lah ya dari sisi banyak hal daripada kita. Mungkin dia lebih rapi menata rumahnya, dia lebih bersih badannya supaya kita bisa ambil manfaat gitu ya. Kalau kita mencari orang yang di bawah kita, maka kita seperti harus mendowngrade diri kita. Harusnya kan kita mengupgrade diri kita. Jadi orang yang mencari orang yang lebih dari dia itu akan jauh lebih tepat ya. Terutama orang-orang beriman supaya kita bisa mengupgrade diri kita mirip seperti orang-orang seperti ini. Nah ini yang dimaksudkan. Makanya ini potongannya diambil dari orang-orang mengatakan kepada Jabir, lebih baik menghindar dari orang buruk itu. Nah memang betul kita harus menghindar dari orang-orang yang buruk gitu ya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis yaitu dari riwayat ini adalah bagaimana pentingnya seseorang menyampaikan ilmu yang dia miliki ya, dan harus dengan pemahaman yang benar. Makanya waktu Jabir mau menghindar ya, dari orang jahat itu, dan di situ disebutkan kan memang di akhir hidupnya Jabir itu dalam kondisi dia buta, berarti kedua anaknya sedang memandunya gitu ya. Dan Jabir sempat tersentuh, kakinya jatuh, maka dia langsung mengucapkan bahwasanya celakalah orang yang menakut-nakuti Rasulullah SAW. Ini kan penyampaian sebuah informasi. Anaknya pun bertanya, wahai ayahku, apa yang Anda maksudkan menakut-nakuti Rasulullah? Padahal Rasulullah sudah mati. Yang kita tangkap ini kalau nakut-nakuti berarti orang masih hidup. Maka kata Jabir di sini dari disampaikan siapapun yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maknanya di masa hidup Nabi atau setelah Nabi meninggal, maka dia berarti sudah menakut-nakuti aku. Berarti sini kalau menakut-nakuti Nabi SAW ini ada hubungannya dengan korelasinya di hadis 2b kita. Karena di sini dikatakan siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, niscaya Allah akan membuatnya takut. Artinya Allah justru akan membalik ketentraman dia, keberanian dia, semua berubah menjadi ketakutan. Nah itu yang dimaksudkan di dalam potongan hadis ini. Jadi pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang menyampaikan apa yang dia ketahui ya, tapi dengan ilmu yang benar. Kami sarankan setiap kali ibu mendapatkan satu informasi di grup atau dikirimkan sama teman-teman, itu dipastikan dulu ya. Jangan juga main langsung di-share, kecuali kita sudah yakin memang sumbernya ini benar. Seorang ustazah, seorang ustadz yang memang betul dia ya punya kapabilitas ilmu yang cukup, kita terima kemudian kita share, oke. Tapi jangan main terima langsung main share. Kadang-kadang ada hoax, berita tidak benar, atau tentang gosip, tentang ini, tentang itu, nah kita malah panen dosanya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada yang dikirim linknya dibuka dulu, dicek dulu gitu ya.
Karena saya pernah punya pengalaman seorang ketua majelis taklim di salah satu pengajian kami tidak usah sebutin majelisnya dan siapapun orangnya, cuma pelajaran saja. Beliau pernah share ke nomor saya satu link. Jadi terus itu apa namanya kalau tidak salah serangan orang Palestina ke Israel atau apa gitu ya. Tapi cuma dalam bentuk link saja. Jadi, ada judulnya. Saya klik ternyata itu karikatur yang tidak baik gitu. Ya, karena itu tidak baik. Terus saya share kembali. Ibu itu kebetulan sudah sangat berumur, sudah sepuh. Dia bilang, ibu sudah tahu isi link ini. Coba ibu cek dulu. Begitu dia buka, dia tulis astagfirullah Ustaz. Ya, saya bilang hati-hati, ibu cek dulu. Jangan langsung main share karena bisa saja itu malah menjatuhkan kita karena ternyata isinya tidak baik gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Pelajaran yang kelima yang terakhir adalah bagaimana ancaman yang sangat berat sekaligus bagi yang mau coba menakut-nakuti penduduk Madinah, sekaligus keutamaan penduduk kota Madinah. Karena ternyata siapapun yang menakut-nakuti mereka, dan tadi sudah di awal pembukaan materi kita sudah kami sampaikan, kalau ada orang di saat sekarang pun dia bolak-balik dari Jakarta ke Madinah misalnya, tapi dia memang niat di Madinah itu kayak ada rumahnya atau dia sering banyak menghabiskan waktu di sana, mudah-mudahan dia termasuk dalam penduduk Madinah ini. Itu berarti dia dapat lindungan ya. Dan perlindungan ini tidak main-main. Siapa yang menakut-nakuti dia sama dengan menakut-nakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini kan berarti kena di ancaman itu doanya, di 2B-nya, maka Allah akan membalas menakut-nakuti dia. Nah seperti itu. Dan kalau Allah SWT yang sudah menakut-nakuti berarti tentu saja sangat besar ya ancaman tersebut. Karena Allah mengatakan siksanya itu syadid, alim, keras, menyakitkan gitu ya. Sebagaimana Allah itu kalau memberi, Allah itu rahim, ya, penyayang. Tapi Allah kalau sudah hukum itu berat. Nah, seperti itulah. Baik, hadits nomor 3 di bab kita dengan sanad sahih dan ini urutan 1214 dari awal belajar berbunyi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yukbalu minhu sarfun wala adl. Artinya Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah dan menakut-nakuti mereka, maka buatlah dia takut. Semoga dia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dan tidak diterima darinya amalan wajib ataupun amalan sunnah. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan Mu'jamil Kabir dengan sanad jayyid. Kalau yang belum tahu makna jayyid, ibu yang pegang buku bisa digarisbawahi, artinya bagus. Ya, sanadnya itu bagus. Ya, jayyid itu maksudnya bagus, gitu ya. Artinya hadits ini bisa diterima, gitu ya. Baik, dari hadits ini langsung kita ambil pelajaran pentingnya seseorang selalu berdoa kebaikan buat dirinya, buat keluarganya, buat pekerjaannya, ya, buat kotanya, buat negaranya, ya, buat pemimpinnya. Semua ini hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Apalagi Ramadan ini tanda kutip ya, ini pesta ibadah ini ya. Inilah masa di mana kita pesta untuk berdoa, pesta untuk berzikir, baca Quran, sholat malam, puasa. Ini saatnya. Sebagaimana ahli maksiat mereka berpesta di diskotiknya, di mabuk-mabukannya, di narkotikanya. Orang beriman tuh ini pesta mereka yang sebenarnya pesta ibadah gitu ya. Jadi jangan pernah mulai Ramadan dengan beban. Oh masih lama nih berbarennya misalnya, masih lama saya puasa. Kalau Anda mulai dengan itu maka jadi beban. Jangan jadi beban. Ini nikmatin, ini adalah sebuah masa di mana kita berada di tengah-tengah sekarang, pusat daripada zona keamanan untuk ibadah. Kita maksimal bisa menunjukkan yang terbaik dari diri kita. Karena kata Nabi SAW, Ramadan telah datang, Allah sedang melihat perbuatan-perbuatan terbaik kalian. Maka pertunjukkanlah yang terbaik dari diri kalian. Dan sesungguhnya Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya, gitu kan. Dan di bulan Ramadan semua doa-doa akan diijabah. Berarti di sini kita pesta untuk berdoa, ini kesempatan. Kalau selama ini selain Ramadan kita hanya tunggu antara azan dan iqamah, nanti kalau hujan turun lagi musafir, itu ada waktu-waktu mustajab doa. Tapi di Ramadan ini setiap hari selama 1 bulan. Ini sayang banget kalau lewat waktu-waktu di mana kita tidak menyampaikan hajat kita. Dan dalam bab doa tentunya berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang ada itu jauh lebih afdal dibandingkan ujian yang sedang menimpa kita dan kita minta jalan keluarnya. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena kalau ibu lagi sehat kayak sekarang, ibu minta dipertahankan kesehatan itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sakit baru minta kesembuhan. Nah seperti itulah. Baik, kita masuk ke pelajaran pertama tadi ya. Jadi pentingnya orang berdoa. Jadi selalu berdoa. Berdoa aja terus ya. Tiap hari itu jangan lewatkan waktu kecuali Anda doakan pasangan, doakan anak-anak, doakan diri sendiri. Jangan tunggu momentum kita butuh baru berdoa ya.
Karena akan beda pahalanya orang yang terus berdoa merasa butuh dengan Tuhannya dengan orang yang hanya berdoa pada saat butuh. Gitu. Maka dia tidak menghadirkan dirinya menghadap kepada Allah setiap saat, tapi dia pada saat butuh saja gitu ya. Maka ini akan sangat beda. Kalau ada seorang pegawai di perusahaan, ibu-ibu sekalian, dia hampir setiap saat bertemu dengan atasannya dan mentegur sapa gitu ya. Dia berbicara, dia menyampaikan apa yang dia inginkan, itu akan pasti karena sering interaksi, pemilik perusahaan atau owner ataupun atasan itu akan lebih kenal pegawai ini dibandingkan ada pegawai yang jarang sekali ketemu, kalau ada kepentingan saja baru dia sampaikan, itu akan beda interaksinya. Tidak kita samakan Allah dengan makhluknya, tapi sebenarnya orang yang sering berdoa kepada Allah, sering hadir absen kepada Allah itu akan jelas lebih diperhatikan daripada orang yang sesekali saja. Nah di sini kita dianjurkan mendoakan apa saja. Di sini Nabi SAW mendoakan penduduk Madinah agar mereka aman dan siapapun yang menakut-nakutin mereka, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga membuatnya ketakut-takut atau merasa takut gitu ya. Dan di sini berarti dari doa ini juga kita bisa berdoa, minta kebaikan dan minta keselamatan. Misalnya kita bisa mengatakan, ya Allah, siapapun yang memusuhi hambamu ini, baliklah permusuhannya menjadi misalnya rasa suka dan hormat misalnya. Itu di antara hal yang boleh kita berdoa. Jadi kita minta agar siapapun yang membenci kita malah terbalik kebencian itu menjadi kebaikan gitu ya. Sebab di sini Nabi SAW berdoa agar penduduk Madinah diselamatkan dari keburukan orang-orang yang membencinya. Pelajaran kedua yang bisa diambil bahwasanya kedudukan penduduk Madinah sendiri karena dilindungi ya. Siapapun yang membuat mereka takut maka akan ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi di sini dilaknat. Dilaknat itu artinya diangkat keberkahan hidup ya. Biar makanannya mewah nggak bisa dinikmatin, biar tempat tidurnya bagus nggak bisa istirahat. Nah itu namanya dilaknat, diangkat keberkahan hidup. Kalau orang justru ada keberkahan hidup, itu walaupun makanannya sederhana, rumahnya biasa, tetap aja dia nikmatin. Nah itu. Tapi kalau laknat itu berarti dia tidak bisa nikmatin apa-apa. Karena semua itu akan jadi kecil depan mata dia dan dia selalu terganggu secara kejiwaan dengan berbagai macam beban pikiran. Nah itu yang dimaksud. Jadi ini akan dilaknat. Makanya mereka tidak akan betah tinggal di Madinah sampai mereka meninggalkannya. Begitu juga ditambah di sini dikatakan, dan yang lebih luar biasa, kalaupun dia ibadah, kalau dia muslim, tetap amal wajib dan amal sunnahnya tidak akan diterima. Nah, ini berarti menandakan betul-betul sia-sia aja. Semua orang yang niat buruk masuk Madinah, walaupun dia datang sholat di Masjid Nabawi, tetap sia-sia. Nggak diterima sholat wajibnya, nggak diterima sholat sunnahnya. Karena niat dalam hatinya ingin menyusahkan dan mengganggu penduduk Madinah. Nah ini poin penting ya. Mungkin hal-hal sepele juga yang harus kita perhatikan. Kalau Anda masuk ke Masjid Nabawi, jangan sampai mengotori masjid, jangan sampai mengotori kota Madinah. Ya. Ada sampah di bawah, disimpan. Hal-hal yang seperti ini dikhawatirkan dia masuk juga dalam hal mengganggu mereka, gitu kan? Karena tanah ini tanah suci, tidak boleh sembarangan orang melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Sama saya juga ingatkan ini karena sering saya lihat jamaah begitu. Kalau masuk restoran, hotel, ngambil makanan banyak-banyak, tapi nggak dimakan juga, mubazir, gitu ya. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil secukupnya, ibu-ibu sekalian. Nanti kalau masih butuh ambil lagi, kan gitu. Tapi ini kadang-kadang begitu numpuk banyak gitu jemaah kadang-kadang ya. Jadi semua ini mungkin ya kita khawatirkan jangan sampai masuk juga kepada hal-hal ya yang mengganggu penduduk Madinah karena tidak semua orang suka gitu ya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita hadis nomor 4 dengan sanad sahih dan ini urutan 1215 dari awal belajar berbunyi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tabarani dari As-Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yakbalullahu minhu sarfan wa la adla. Jadi hadis nomor 4 ini sebenarnya seperti hadis nomor 3, cuma memang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain gitu ya. Nabi SAW berdoa, ya Allah barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah ya, dan menakut-nakuti mereka, maka buatlah dia takut atau ketakutan. Dan baginya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan Allah tidak akan menerima darinya amal wajib ataupun amal sunnah. Gitu ya. Artinya tidak akan pernah diterima lagi amal-amalnya selama ada niat buruk dia. Nah dengan ini alhamdulillah berarti kitab haji sudah kita selesaikan. Ya. Kitab haji sudah kita selesaikan. Baik, saya sekarang akan masuk dan kita akan masuk sekarang ke kitab baru. Ya, kitab jihad. Ya, ini babnya cukup panjang tentunya. Sebagaimana kemarin kitab haji ya. Kitab haji itu kemarin seperti tadi kita lihat ya, kita ada di bab ke-16, berarti 16 bab ya. Kitab jihad ini juga sangat panjang ya. Dan kita akan bahas insyaallah sampai Allah SWT mudahkan. Ini juga ada belasan bab dia.
Ini kurang lebih kitab jihad ini dari halaman 105 sampai 256. Ya, cukup panjang. Ya, jadi bab terakhirnya nanti itu ada di halaman, ya di bab 15 gitu ya. Di halaman 237. Jadi kurang lebih ada 15 bab juga, bab tentang jihad ini. Baik, berbicara masalah jihad, ibu-ibu sekalian, berarti kita sedang bicara salah satu dari ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Ya. Jangan ibu mengatakan, tapi kan saya perempuan tidak wajib jihad. Tapi ibu harus tahu tentang apa itu jihad. Karena nanti bisa saja ibu diamanahkan seorang suami yang butuh motivasi dari ibu untuk berperang. Seperti kasus Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini seorang sahabiat Nabi yang sangat pemberani ibu ini. Luar biasa di masa Nabi SAW. Sampai di perang Uhud itu, kata Nabi SAW, dimanapun arah anak panah dan tombak diarahkan oleh pasukan Quraisy ke arahku, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan anak panah itu. Ya. Sampai Allah SWT mudahkan memberikan kami anak pertama perempuan, saya namakan ini karena kisah yang luar biasa. Gitu kan. Nusaybah binti Ka'ab, kita namakan Nusaybah, namanya saja ya. Ka'ab itu nama ayahnya. Ya, kita harus memilih nama, karena kisah ini menginspirasi sekali gitu. Dan dia termasuk wanita yang kalau lagi dikumandangkan jihad, dia langsung bicara sama suaminya, ayo berperang, ayo siap, dia yang siapkan peperangan, dia motivasi. Beda dengan umumnya wanita mungkin udahlah masa tinggalin saya atau gimana gitu ya. Dan dia malah motivasi dan dia ikut juga berperang. Dia juga dikaruniai beberapa anak laki-laki, dia sibuk menyuruh mereka berperang gitu kan. Bahkan kalau tidak salah dalam beberapa riwayat itu anaknya sempat mati syahid, suaminya mati syahid, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia sudah faham tentang keutamaan jihadnya. Mungkin ibu-ibu, sebagian ibu-ibu di Palestina itu seperti itu keadaannya. Mereka sangat gembira dengan anaknya mati syahid, suaminya mati syahid, bahkan mereka berharap bisa mendapatkan syafaatnya. Bagaimana caranya kita mencintakan jihad dalam diri kita? Pertama, ini yang 15 bab kita akan bahas tentang keutamaannya ya. Karena setiap kali kita belajar keutamaan sebuah ibadah, kita akan mencintainya nanti. Seperti kita membahas tadi keutamaan Madinah. Padahal tidak ada motivasi dalam diri kita ya untuk tinggal di Madinah, berharap walaupun kita tidak tinggal di sana, atau minimal kita mengetahui keutamaan mereka gitu kan. Mungkin sebelumnya juga kita pelajari ada kitab sholat, ada kitab puasa dan segala macam. Semua itu akan menjadi motivasi yang sangat besar. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari dan ibadah yang sedang jadi target itu kita cintai dan kita tidak jenuh, bisa konsisten untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita coba praktekin dalam hidup kita. Mungkin kalau kita belum masanya mempraktikkan ilmu tersebut, maka bisa keturunan kita satu waktu mempraktikkannya gitu ya. Sehingga ini akan bermanfaat. Jadi bab jihad ini bab yang luar biasa, sangat mulia. Tentu kita tidak mungkin akan masuk ke zona jihad untuk pergi ke medan perang, menumpahkan darah, kalau ibu belum pernah mencoba untuk berkorban hal-hal kecil. Contoh misalnya di bab sedekah. Kalau ibu tidak pernah bersedekah dengan Rp2.000, misal, ibu tidak akan mungkin bersedekah dengan Rp5.000. Kalau ibu sudah belum pernah, ibu misalnya bersedekah Rp5.000, tapi ibu belum pernah sedekah dengan Rp10.000, maka tidak mungkin kita sedekah dengan Rp100.000 misalnya, atau Rp50.000. Jadi memang harus memulai dengan tahapan-tahapan kecil. Kalau ibu sudah biasakan diri berkorban di jalan Allah, memberikan sedekah yang terbaik, gitu kan, mendahulukan orang lain, kita sudah mulai. Nanti itu akan membuka peluang-peluang agar kita tidak merasa berat dengan jihad itu. Makanya saya biasa motivasi bapak-bapak yang sedang umroh dan haji bersama kami. Karena laki-laki lebih afdal. Itu pernah kita bahas salah satu bab kita tentang masalah haji ya. Bahwasanya laki-laki afdalnya gundul rambutnya gitu kan. Pada saat mereka umroh atau haji. Dan itu didoakan 3 kali rahmat oleh Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang yang gundul, semoga Allah merahmati orang yang gundul, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Dan rahmat ini luas sekali. Maksudnya rezeki, pemenuhan kebutuhan, diterima doanya, diampuni dosanya dan segala macam. Baru 1 kali didoakan orang yang cukur gitu kan. Maka saya kadang-kadang untuk motivasi jemaah laki-laki saya bilang, Pak, ini Allah baru minta rambut. Bapak mau berkorban gak? Gitu. Kalau sekarang rambut aja nggak mau dicukur, nggak mau digundul, dengan alasan malu lah, nggak tahu nanti tumbuh atau tidak, padahal sebenarnya itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setiap umroh gundul, alhamdulillah, tapi dalam 1 pekan aja sudah tumbuh, 2 pekan tumbuh gitu kan. Kemarin baru tanggal 7 kami balik umroh, tapi alhamdulillah tumbuh gitu kan. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Dan kalau kita tidak mau berkorban rambut sekarang, bagaimana Bapak mau berkorban darah nanti kalau diminta sama Allah untuk berperang dan jihad yang masuk surga tanpa hisab? Memang untuk mendapatkan surga dari jihad dan keutamanya ibu-ibu dan bapak sekalian itu adalah harus mengorbankan darah. Memang tidak bisa. Untuk mendapatkan pahala nanti yang kita baca panjang lebar nih, memang mati.
baru dianggap mati syahid. Dan mati itu memang seperti orang Palestina, kena bom, kena runtuhan, ya dia ini dan itu, memang harus begitu. Hamzah itu radhiyallahu anhu, paman Nabi waktu ditemukan di medan perang Uhud, itu memang dalam kondisi dadahnya terbelah, hidungnya dipotong, tapi ya itulah mati, gitu. Itulah mati syahid namanya. Nah, kita tidak mungkin termotivasi untuk ke sana kalau kita tidak tahu keutamaannya tadi, dan kita juga tidak pernah berdoa. Kita pun memang tidak pernah mau mempraktikkan ilmunya gitu ya. Dan tidak ada upaya berkorban dari hal-hal kecil sehingga kita bisa mau berkorban yang besar gitu ya. Nah, seperti itulah. Itulah nanti perbedaan derajat di surga antara orang yang mau melatih diri berkorban lebih besar jalan Allah dengan orang yang tidak mau berkorban gitu ya. Makanya usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari, usahakan selalu tingkatkan kualitas daripada ibadah yang kita kerjakan. Kalau selama ini ibu selalu bersedekah dengan 10.000 rupiah, sekarang coba naikin 50.000. Soalnya 50.000 naikin 100.000. Terus begitu. Karena tidak akan mungkin kita pindah ke 100 juta, 1 miliar kalau kita nggak pernah mulai dengan kecil. Dan ternyata banyak di antara jemaah yang saya sudah bilang, ini sebenarnya cuma tinggal masalah setan takut-takutin kita dan kita percaya setan atau kita percaya sama Allah yang maha kaya menjanjikan orang kalau sedekah akan diganti. Kan itu. Udah, kalau orang bertawakal kepada Allah, keluarin saja dia akan lihat bagaimana hasilnya. Sampai ada jemaah itu yang bahas sama saya, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Karena setelah saya coba praktikin, saya dobrak rasa takut saya itu, ternyata betul-betul Allah ganti. Sampai ada yang betul-betul datang bawa uang itu hanya untuk, pokoknya saya habisin. Saya tahu ada orang yang pada saat dia mau mulai membangun, mulai buat program 1 tahun ke depan kayak mulai Januari, program utamanya bukan bagaimana profit perusahaan datang, tapi bagaimana sedekah dulu diatur 20%, 30% dari perusahaan, baru kemudian diatur untuk profit atau margin perusahaan. Itu luar biasa keuntungannya. Sampai pernah bawa uang sekian puluh juta langsung dikasih ke 1 orang dan sekian banyak lah. Itu banyak sekali orang-orang begitu. Banyak orang kadang-kadang jemaah datang ke saya itu, saya juga kadang-kadang yang tahu teorinya, mungkin saya belum praktikin apa yang mereka praktikin. Datang bawa uang sekian miliar, ini Ustaz, habisin pokoknya. Gimana caranya disedekahin. Tanpa dia merasa beban. Saya yakin orang seperti ini karena sudah terbiasa berkorban yang kecil-kecil sampai akhirnya yang besar itu jadi biasa buat dia. Kalau kita kadang-kadang berbagi makanan aja berat, gitu kan. Soalnya ibu ada makanan favoritnya, pulang di rumah lalu ibu bilang sama anaknya sendiri, ini jangan dimakan ya, makanan kesukaannya ibu nih. Nah, misal itu aja nggak mau dikasih anaknya, atau anaknya dimarahin karena makan makanan kesukaannya, terus gimana caranya mau korban untuk sedekah di luar, kasih orang, terus mau kasih baju terbaiknya, ya itu jauh sekali gitu ya. Nah contoh-contohnya, ya kita memang harus belajar untuk bisa berkorban, baru bisa masuk ke bab-bab yang besar itu. Kalau tidak, kita wafat nanti dalam kondisi ada bab agama yang kita tidak bisa praktikin, kan itu. Nah itu contohnya, ini pembukaan dalam bab jihad itu sendiri ya. Karena kalau bicara masalah jihad ini, saya tidak mau nanti hadis itu berlalu, lalu kita tidak termotivasi untuk bisa bagaimana ya melahirkan dalam diri kita hadis-hadis ini, dan kita coba nanti berharap agar Allah Subhanahu wa taala di saat kita dipanggil, kita siap untuk berkorban gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan semua urusan kita dunia akhirat, melipat gandakan pahala-pahala kita dan memenuhi hajat-hajat kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Maaf. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.